Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, untuk pertemuan kali ini, praktikum mikroprosesor dan antarmuka akan dilakukan secara daring menggunakan video pembelajaran. Silahkan tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa langsung saja dipraktekkan. Jadi tonton video sambil dipraktekkan. Insya Allah prakteknya sangat mudah. Coba kalian praktek masing-masing di tempat kalian masing-masing dan jangan lupa dikerjakan tugasnya di akhir video nanti. Oke, langsung saja praktek. Silahkan menyaksikan video berikut. Oke, pertama-tama kita buka dulu Tinkercad. Buka Tinkercad melalui browser, ketikkan tinkercad.com. Seperti itu. Kemudian di sini pilih circuit. Pilih circuit, kemudian create new circuit untuk membuat sirkuit baru atau membuat simulasi baru. Di sini kita akan mempelajari cara kerja dari fotoresistor atau cara kerja dari sensor LDR. Oke, kita tunggu sampai selesai prosesnya. Oke, jika sudah selesai, kita rename nama projectnya menjadi programming photoresistor. Jadi kita ganti namanya, nama projectnya menjadi programming photoresistor. Oke, untuk cara kerja dari photoresistor, pertama tentu saja kita drag photoresistor ya seperti ini. Ini tampilan photoresistor di Tinkercad. Kemudian kita cari baterai ya, baterai. Di sini kita ambil baterai yang 3 volt seperti ini. Kemudian kita tampilkan, kita cari outputnya dalam bentuk LED saja ya, seperti ini LED. Warnanya kita bisa ubah, misalkan di sini saya ubah menjadi kuning ya, seperti ini. Jadi nanti kita akan coba untuk menggunakan sensor LDR atau fotoresistor ini untuk menyalakan LED seperti itu. Oke, di sini kita hubungkan LED, baterai, dan sensor LDR. Di sini kita balik dulu, kita balik baterainya. Kemudian di sini kita hubungkan kutub negatif dari baterai ke kaki katoda dari LED. Ya, jadi ini kutub negatifnya, sisi negatif dari baterai kita hubungkan ke katoda LED. Di sini kita ubah warnanya menjadi hitam, warna kabel jumpernya kita ubah ya. Kemudian di sini anodanya kita tarik atau kita hubungkan ke kaki yang ada di fotoresistor. Jadi di fotoresistor ini kakinya dia punya dua kaki. Kakinya ini tidak ada muatan positif atau negatif. Adanya hanya terminal 1 dan terminal 2. Ya, jadi sama seperti push button, karena di push button tidak ada positif dan negatif. Jadi kedua kakinya ini nanti bebas mau dihubungkan kemana, yang positif atau yang negatif. Di sini karena dia terhubung ke anoda, berarti di sini kabelnya warnanya merah. Kemudian ini positifnya kita hubungkan ke kaki yang satunya seperti ini. Oke, ini adalah rangkaian tertutup dari simulasi untuk menggunakan fotoresistor. Coba kita start simulation. Oke, di sini LED mati ya, LED mati. Untuk membuat LED menyala supaya dia ini terhubung ke baterai, di sini kan fotoresistor berfungsi sebagai saklar. Jadi ketika ini kita gerakkan, ya dia akan menyala. Ya,
Ketika kita gerakkan ke bagian yang ini, yang kanan, dia akan menyala. Terus kalau kita geser ke kiri, dia akan mati. Nyala, mati, nyala, mati. Jadi fotoresistor ini ibaratnya sebuah switch atau sebuah saklar. Ketika kita gerakkan ke kanan, dia akan menyalakan LED. Ketika kita tarik ke kiri, akan mematikan LED. Seperti itu. Jadi seperti itu untuk cara kerja dari fotoresistor. Nanti kita akan coba untuk mengontrolnya menggunakan Arduino, dan juga kita akan melakukan monitoring melalui serial monitor. Jadi setelah ini kita akan langsung coba coding menggunakan Arduino. Setelah kita mempelajari cara kerja fotoresistor, sekarang kita akan coba menyusun rangkaian fotoresistor yang akan dikontrol menggunakan Arduino. Jadi kita buat rangkaiannya dulu. Di sini kita hapus saja baterainya. Baterai kita hapus. Kemudian di sini kita tambahkan Arduino. Ya, Arduino kita tambahkan seperti ini. Kemudian kita juga menambahkan breadboard atau project board. Tambahkan breadboard, tarik saja breadboard yang small. Ya, seperti ini. Oke, seperti ini. Arduino dan breadboard. Di sini kita hubungkan Arduino dengan breadboardnya. Kita hubungkan untuk yang sumber energinya terlebih dahulu. Di sini ground kita hubungkan ke port negatif dari breadboard. Warnanya hitam kalau yang ground ke kutub negatif. Terus kalau untuk yang kutub positif ini dihubungkan dengan 5 volt, dengan port yang 5 volt seperti ini. Terus untuk penanda bahwa dia adalah positif, warna kabel jumpernya kita ubah menjadi merah seperti ini. Oke, setelah itu di sini kita akan menghubungkan fotoresistor ke breadboard. Kita hubungkan seperti ini. Oke, seperti ini ya, kita hubungkan. Lalu kita juga hubungkan LED dengan breadboard. Ya, seperti ini. LED-nya dihubungkan seperti ini. Oke, setelah itu di sini kita hubungkan. Ya, ini kan bebas ya. Karena kan di sini tidak ada positif negatif. Kalau di fotoresistor tidak ada positif negatif. Di sini untuk kaki yang pertama yaitu terminal 1, saya akan hubungkan ke port negatif dari breadboard. Warnanya hitam. Kemudian di sini untuk yang terminal 2 akan saya hubungkan, ya ini akan saya hubungkan ke port analog dari Arduino. Nah, nanti kita akan bisa memantau pergerakan atau memantau kondisi dari fotoresistor. Kita bisa memantau inputan yang diterima oleh fotoresistor lewat serial monitor. Makanya di sini kita hubungkan ke port analog Arduino. Yang warnanya bebas. Misalkan di sini kuning. Oke, seperti itu. Lalu seperti biasa kalau untuk LED, kaki yang katoda kita hubungkan ke kutub negatif atau port negatif dari breadboard seperti itu ya. Kemudian di sini kita tambahkan sebuah resistor ya. Jadi kalau di dunia nyata, kalau misalkan tidak pakai simulasi, itu memang biasanya dipakaikan resistor supaya lebih aman, supaya nyala dari LED-nya ini tidak terlalu over. Kalau nanti LED terlalu banyak menerima arus listrik atau terlalu banyak menerima listrik, nanti akan cepat rusak. Ya, biasanya ditambahin resistor seperti ini.
ya, seperti ini 1 kilo ohm. Setelah itu kita hubungkan port anoda dari LED yang terhubung ke resistor ini, kita hubungkan ke pin ya, ke pin digital Arduino. Ini kita hubungkan misalkan ke pin 3. Jadi kita hubungkannya ke pin yang memiliki logo Tidal seperti ini ya, pin 3, 5, 6, 9, 10 atau 11. Jadi pin-pin yang memiliki logo Tidal seperti ini, dia memiliki muatan listrik antara 0 sampai 5 volt. Ya, nanti kan kita akan mengontrol LED ini. LED ini nanti tidak hanya memiliki keadaan nyala dan mati, tetapi juga memiliki keadaan redup dan terang. Mati, redup, terang. Jadi mempunyai minimal 3 state lah. Ya, untuk dia bisa memiliki 3 state tersebut, maka dia harus terhubung ke port yang memiliki Tidal ini, karena port yang memiliki logo Tidal seperti ini itu bisa menyuplai tenaga, menyuplai listrik antara 0 sampai 5. Jadi bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Sedangkan port yang tidak memiliki logo Tidal seperti ini, misalkan 2, 4, 7, dia hanya memiliki keadaan 0 dan 5, 0 atau 5. Jadi state-nya atau keadaannya cuma 0 atau 5. Seperti itu. Ya. Ini kita hubungkan ke port nomor 3, kemudian warna kabelnya kita ubah menjadi hijau. Ya, seperti ini. Oke, seperti ini. Terus di sini agar nanti tidak terjadi yang namanya konslet atau closed circuit, maka di sini kita tambahkan resistor. Ya, di sini di motor resistor kita tambahkan resistor, kita hubungkan ke port negatif dari breadboard. Seperti itu. Kita hubungkan ke sini karena di sini di bagian atas ini belum terhubung ke sumber tenaga, maka di sini kita tarik kabel. Ya, kita tarik kabel yang negatif ke negatif juga. Terus ini warnanya hitam. Ya, ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi short circuit atau konsleting, karena kalau tidak ditambah resistor, maka dia akan terhubung, kutub positif dan negatif akan terhubung, maka terjadi close circuit atau konsleting. Terus kita tambah resistor di sini, ini yang dinamakan dengan pull down. Ini namanya pull down. Seperti itu. Ya, ini karena yang atas belum tersuplai listrik, makanya saya hubungkan pakai kabel jumper. Oke, ini untuk rangkaian kita sudah selesai kita rangkai. Selanjutnya kita masuk ke kode program. Oke, kemudian kita tuliskan kodenya. Di sini nanti kita akan menggunakan blok kode untuk memprogram Arduino yang bertujuan untuk mengontrol fotoresistor. Di sini untuk kode yang defaultnya kita hapus. Kemudian di sini kita akan mulai menuliskan kode menggunakan blok kode. Sebelumnya terlebih dahulu kita buat sebuah variabel baru. Di sini kita klik variabel, lalu klik create variable. Kemudian di sini kita buat variabel dengan nama PR data. PR ini singkatan dari fotoresistor ya. Kemudian klik OK. Kemudian di sini akan muncul variabel PR data dan juga beberapa metodenya. Di sini kita tarik metode atau function set seperti ini. Kemudian di sini kita masukkan inputannya. Inputannya adalah berupa analog ya, analog pin. Ini inputannya itu analog
pin. Di sini kita tarik, masukkan ke dalam function set yang tadi kita tarik. Oke, di sini kita ubah karena terhubung ke port A1, maka di sini kita ubah read analog pin A1 seperti ini. Ini untuk inputannya sudah kita masukkan. Kemudian untuk outputnya di sini, outputnya itu dapat memonitoring serial monitor. Oleh karena itu kita tarik yang print to serial monitor. Di sini datanya kita masukkan variabel PR data seperti ini. PR data with seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian mari kita coba untuk melakukan simulasi. Kita simulasikan. Ya, di sini di outputnya adalah serial monitor ya. Outputnya serial monitor. Kemudian kalau kita coba untuk menggerakkan fotoresistor, ya ini coba kita gerakkan. Oh, ini belum gerak ya. Kita stop dulu. Ini ada sedikit kesalahan karena waktu kita menggerakkan fotoresistor, nilai di serial monitor tidak bergerak atau tetap 0. Oke, di sini ada kesalahan, harusnya di rangkaian ini terminal ini terhubung ke port positif sehingga dia punya suplai listrik atau suplai tenaga. Ini kita hubungkan ke positif, kita ubah kabelnya warna merah seperti ini. Oke, seperti itu. Kemudian coba kita lakukan simulasi lagi, start simulation. Ya, ini nilainya. Nilai awal dari fotoresistor adalah 6. Kemudian kalau kita tarik terus, ya nilai maksimalnya adalah 678. Oke, seperti itu. 678 ya. Di sini agak kurang tepat ya. Harusnya kan untuk nilainya kan antara 0 sampai 255 untuk tegangannya. Oleh karena itu di sini kita akan melakukan mapping atau kita convert ke dalam range 0 sampai 255. Jadi kita mapping atau kita convert ke 0 sampai 255. Di sini kita stop simulation dulu. Stop simulation, kemudian kita tambahkan blok kodenya. Oke, di sini kita buat sebuah variabel baru. Kita buat variabel baru lagi. Kita beri nama PR underscore mapped data. Oke, kita akan lakukan konversi ke dalam 0 sampai 255. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita tarik lagi function set, lalu kita pilih yang PR map data. Oke, seperti ini. Kemudian kita berikan range, pilih map, lalu di sini pilih yang ini, yang map to range. Jadi kita convert nilainya, convert nilai dari variabel PR data ke dalam range 0 sampai 255 seperti ini. Kemudian kita tampilkan ke dalam monitor. Ini di duplicate, ini dihapus. Ya, seperti ini. Ini pilih saja, ini dihapus PR datanya. Kemudian kita pilih yang PR map data seperti ini. Kemudian coba kita simulasikan lagi. Oke, kita lihat di serial monitor ini sudah berhasil ya, tetapi ini nilainya berubah-ubah, 61661 ya. Kenapa begitu? Karena di sini itu masih nyampur ya. Jadi yang dicetak itu data yang ada di variabel PR data, kemudian dicetak yang PR data map. Jadi yang dicetak itu selang-seling seperti ini, bergantian, supaya nanti yang dicetak
tidak selang-seling seperti ini dan bisa menunjukkan nilai konversinya. Jadi kalau kita geser, dia juga berubah, tapi dia dicetak bergantian supaya dia bisa dicetak satu saja dan kita tahu konversinya. Maka di sini kita tambahkan ya, kita tambahkan sebuah blok baru. Di sini kita pisahkan dulu, kemudian di sini kita duplicate ya seperti ini, terus gabungkan. Ini variabel PR data kita buang, terus di sini kita berikan pembatasnya kita kasih strip-strip seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian di sini width-nya kita ubah menjadi without agar dia tidak ganti baris seperti itu. Lalu di sini juga di pembatasnya juga kita ganti without supaya dia tidak ganti baris. Oke, seperti itu ya. Terus ya seperti ini. Sekarang kita coba start simulation untuk melihat hasilnya. Start simulation. Ya, ini serial monitor. Oke, lah ini sudah terlihat hasilnya. Jadi ini 6, hasil konversinya 1. Ya, ini dilakukan mapping ya. Kalau kita geser, ya ini juga sama. Sampai maksimal 169. Ya, seperti itu. Jadi ini hasil mappingnya dan hasil range yang sebenarnya. Ya, ini dianggap kalau fotoresistor ini menerima cahaya ya. Jadi semakin kita geser ke kanan, cahaya yang diterima oleh fotoresistornya ini semakin besar. Kalau kita geser ke kiri, cahaya yang diterima semakin kecil. Ya, kita bisa pantau lewat serial monitor seperti itu. Oke, kita stop simulation. Sekarang kita buat supaya LED-nya ini menyala, supaya LED-nya ini menyala. Untuk menyalakan LED, kita cukup menambahkan satu blok kode di output. Kita tambahkan set pin. Kita tambahkan di paling bawah. Kemudian kita lihat di sini kita hubungkan ke pin digital nomor 3. Maka di sini ya kita set pin nomor 3, terus di sini datanya adalah data dari variabel map data. Jadi kita akan menggeser-geser cahayanya tadi, nanti dia akan menyalakan LED-nya akan dapat menyala redup tergantung dari kita geser-geser tadi, kita geser-geser intensitas cahayanya. Coba kita start simulation, kemudian kita coba untuk geser-geser intensitas cahayanya. Oke ya, di sini kita lihat bahwa ketika kita geser ke kanan, ketika cahaya yang diperoleh semakin besar, maka LED-nya akan menyala semakin terang. Sedangkan kalau kita geser ke bagian yang sedikit cahayanya, maka LED-nya lama-kelamaan akan redup dan akhirnya mati. Ya, seperti ini. Jadi kita sudah berhasil untuk mengontrol LED. Sekarang kita akan coba untuk membalik. Ya, di sini kan kita balik. Gimana caranya supaya nanti ketika cahaya yang diperoleh sedikit atau bahkan tidak ada cahaya, LED-nya akan menyala. Sedangkan nanti kalau cahaya yang diperoleh banyak, LED-nya akan mati. Jadi kita akan membuat simulasi lampu taman atau lampu jalan, di mana ketika gelap cahaya akan menyala. Seperti itu. Oke, sekarang kita stop simulation dulu. Oke, untuk membalik supaya nanti ketika cahayanya redup atau gelap, LED-nya menyala, maka kita harus mengubah rangkaiannya. Di sini kita lihat bahwa untuk terminal 1 dia terhubung ke
port positif dari breadboard, ya kita ubah. Sekarang untuk terminal 1 itu akan terhubung ke yang negatif, ke port negatif, terus kabelnya kita ubah menjadi hitam seperti itu, hitam seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan sebuah rangkaian. Oke, di sini kita ubah posisi dari resistor ya, kita buat mendatar seperti ini. Kemudian kita tarik kabel ke port positif seperti ini, warnanya merah ya. Jadi ini dia akan mendapatkan suplai listrik 5 volt melalui resistor masuk ke fotoresistor ya. Yang ini sudah nggak perlu dipakai karena untuk yang bagian atas ini sudah tidak dipakai lagi ya, seperti ini. Jadi kita balik saja, yang tadinya terminal 1 dia terhubung ke port positif, kita ubah ke port negatif, terus supaya dia tetap mendapatkan suplai listrik, suplai energi. Di sini kita tarik kabel jumper lagi ke port positif dari breadboard. Oke, sekarang kita coba untuk lakukan simulasi. Start simulation ya. Di sini bisa kita lihat, pertama kali kita start simulation, LED akan menyala, LED akan menyala. Kalau kita lihat di serial monitor ya, nanti dia akan muncul datanya. Data yang akan muncul pertama kali adalah nilai 253 atau 1017. Jadi data yang muncul itu cukup besar. Kalau ini kita geser, dia akan mengecil, datanya akan mengecil yang membuat LED-nya mati. Jadi seperti itu untuk membalik ya, untuk membalik data. Jadi nanti ketika cahayanya redup atau bahkan gelap, LED-nya akan menyala. Ketika cahayanya terang, ketika siang hari, LED-nya akan mati. Oke, seperti itu untuk konsep penggunaan potensiometer. Oke, untuk tugasnya itu sangat mudah sekali. Kalau di sini kita menggunakan LED sebagai outputnya. Untuk tugasnya kalian gunakan buzzer sebagai outputnya. Jadi kalian gunakan buzzer sebagai output menggantikan LED seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan semakin terang cahaya, buzzernya suaranya akan semakin keras. Lalu kalau semakin sedikit cahayanya atau semakin gelap, buzzernya akan semakin pelan dan akhirnya buzzernya akan berhenti, tidak menyala, tidak berdering seperti itu. Jadi tugasnya kalian gunakan buzzer sebagai output. Ketika cahayanya terang atau semakin banyak cahaya, buzzernya akan semakin keras suaranya. Ketika cahayanya semakin sedikit, semakin redup, maka buzzernya akan semakin pelan suaranya. Silahkan dikerjakan latihannya, kemudian dikumpulkan melalui e-learning, melalui El Nino. Oke, sekian untuk penjelasan dari penggunaan fotoresistor. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.